kalian hari ini? Udah pada workout belum? Apa? Udah, ya ampun, gila keren abis. Oke, jadi hari ini kita akan dengarkan sharing dari Kak Ricky Lim. Dia adalah Youth Pastor MDC Cikarang dengan tema His Promise is My Delight. Nah, untuk kalian yang mau kasih persembahan bisa scan barcode ini. Ingat ya guys, kita memberi bukan karena ingin diberkati, namun karena kita sudah diberkati. Sebelum kita ibadah, yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Biarlah kami dalam mendengarkan firman-Mu, kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami kita berdoa, amin. Enjoy the presence of God, Impactors. Happy Sunday Impactors. Mari kita mau rayakan sama-sama kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, yuk. Kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau melompat bersama-sama bagi Raja kita. Amin. Come on. Terima kasih untuk kehidupan baru yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, Bapak. Kini kami mau nyatakan bersama-sama Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Bersama-sama yuk. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my decision. You lift me up with wonder, Jesus. You lift me up, fill my eyes with wonders. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. Sama-sama kita katakan. See the sun now bursting through the clouds, black and white turn to colors all around. All is new in the Savior I am found. Everybody, this is living now. This is living now. The way, got your eyes beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. Come on! See the sun now bursting through the clouds, black and white turn to color all around. All is new in the Savior I am found. Everybody will say, this is living now. Yesus, terima kasih untuk hidup yang baru yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, Yesus. Hari ini Tuhan, kami menyatakan bahwa Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Bapa. Come on, we sing. See the sun. See the sun now bursting through the clouds, black and white turn to color all around. All is new in the Savior I am found. See the sun, come on, we sing. See the sun now bursting through the clouds, black and white turn to color all around. All is new in the Savior I am found. We sing one more time, come on. See the sun now bursting through the clouds, black and white turn to color all around. All is new in the Savior I am found. Everybody, this is living now. Come on, this is living now. You take me higher, oh Lord. You take me higher than
Tuhan yang terbaik. Sorak-sorai terbaik hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih untuk kasih karunia yang telah menghidupkan kami Bapak. Kasih karunia yang telah memampukan kami menghadapi kehidupan kami Bapak. Kami berdoa saat ini, kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk firman-Mu dinyatakan. Berbicaralah Bapak, karena kami siap. Kami berdoa, minta urapan yang baru, fresh anointing, buat hamba-Mu yang menyampaikan firman. Supaya setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, itu semua daripada Engkau sendiri Bapak. Aku berdoa biarlah firman itu Tuhan dapat mengajar kami Tuhan, memperbaiki kelakuan kami Tuhan, dan menuntun dalam kebenaran firman. Berbicara Bapak, kami siap untuk mendengar. Yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. God bless you Impactors. Oke, halo Impactor Surabaya. Senang bisa ketemu dengan teman-teman lagi, dan senang banget nih bisa dapat kesempatan lagi hari ini buat sharing di Surabaya. First of all, gue pengen ngucapin thank you banget buat VJ dan teman-teman leaders lainnya di Surabaya yang udah ngasih kesempatan lagi nih buat gue buat sharing di Surabaya. So gue berharap apa yang kita mau belajar sebentar bisa membantu setiap kita dan bisa menjadi berkat buat setiap kita. Amin, sehingga kita semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, gak panjang lebar lagi, mari kita langsung mulai aja. So, sepanjang bulan ini, kemarin VJ udah sempat bocorin bahwa sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang yang namanya jiwa yang terpuaskan. Oke? Nah, teman-teman, gue yakin banget nih bahwa setiap kita manusia sebagai seorang individu, kita pasti akan selalu mencari kepuasan di dalam segala apapun yang kita kerjakan. Betul nggak teman-teman? Ya, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, entah itu di lingkungan kita bermain atau dimanapun, dan dalam keadaan dalam apapun yang kita kerjakan, kita pasti selalu mencari apa yang namanya kepuasan, gitu ya. Nah, kemudian kan pertanyaan yang timbul seperti ini. Sebenarnya salah nggak sih? Ada yang salah nggak sih ketika kita mencari kepuasan di dalam kehidupan setiap kita, gitu. Nah, teman-teman, hari ini aku mau bilang bahwa enggak, teman-teman, enggak salah untuk kita mencari kepuasan. Wajar kok, secara nature manusia kita pasti selalu mencari kepuasan di dalam apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, ya. Nah, cuman yang seringkali menjadikan mencari kepuasan ini menjadi kok kayaknya konotasinya salah adalah gini, teman-teman, adalah karena seringkali manusia, kita semua seringkali menempatkan kepuasan kita di tempat yang salah. Ya. Yang jadi permasalahan adalah di mana kita menaruh kepuasan kita. Itu yang seringkali salah. Nah, apa maksudnya? Apa maksudnya kok dengan kita salah menempatkan kepuasan kita? Nah, gue mau coba jelasin ini dengan sebuah cerita ya. Gue mau ajak teman-teman kita mari mundur sedikit ke kejadian di Alkitab, di kitab Keluaran. Kita buka sama-sama di kitab Keluaran pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-11. Ya, kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Ya, teman-teman, gue akan bacain firman Tuhan bilang seperti ini. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Nah, teman-teman pasti udah tahu ceritanya ya. Perkataan ini keluar kepada Musa dari bangsa Israel adalah pada situasi waktu bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir dan mereka dikejar oleh pasukan-pasukan Mesir. Dan mereka dalam keadaan yang terhimpit waktu itu. Di depan mereka adalah laut dan di belakang mereka adalah pasukan-pasukan Mesir. Gitu. Nah, kemudian perkataan ini muncul, gitu ya. Nah, teman-teman, aku mau kita lanjut ke pasal yang ke-15. Oke, pasal yang 15 ayat yang pertama. Nah, teman-teman, judul perikopnya adalah nyanyian Musa dan Israel. Ya, isi daripada perikop ini adalah puji-pujian untuk Tuhan. Kenapa?
Karena pada waktu mereka terhimpit antara laut dan para pasukan Mesir, ya, Tuhan membuat mujizat dengan membelah laut sehingga bangsa Israel bisa melewatinya. Dan singkat cerita, bangsa Israel lolos dari kejaran bangsa Mesir. Oke, kemudian mereka bersorak-sorai, mereka menyanyi, mereka naikkan ucapan syukur di pasal ke-15 ayat yang pertama ini, ya. Nah, tapi kita skip lagi, kita lompat lagi ke ayat yang ke-22 masih di dalam pasal yang ke-15, ya. Teman-teman, di ayat yang ke-22 di perikop berikutnya, teman-teman akan temuin setelah mereka bersorak-sorai, setelah mereka nyanyi-nyanyian buat Tuhan karena mereka habis menyaksikan mujizat yang luar biasa, yaitu laut terbelah, ya. Gak berapa lama kemudian, waktu mereka pindah masuk ke dalam satu tanah yang baru, dalam satu area yang baru, yaitu yang namanya Mara, teman-teman, ya, mereka nggak mendapati ada air yang bisa diminum di sana, karena di Mara airnya pahit, mereka nggak bisa minum, ya. Singkat cerita, yang tadinya habis muji-muji Tuhan, yang habis sorak-sorai buat Tuhan, bersyukur dan segala macam, merayakan kemenangan, tiba-tiba switch, tiba-tiba berubah, teman-teman, ya, jadi menggerutu, jadi ngomel gitu. Jadi kayak mempertanyakan, gimana nih nggak ada yang bisa kita minum di sini dan bla 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 dan bla bla bla. Ya. Nah, teman-teman, gue mau bilang gini, dari cerita ini gue mau bilang gini, bangsa Israel nih bangsa yang kalau bahasanya sekarang mungkin mudian banget ya gitu. Bangsa Israel ini bangsa yang mudi banget gitu. Bangsa yang kayaknya baperan banget gitu, dikit-dikit dibawa ke perasaan gitu. Padahal abis ngelihat mujizat laut terbelah gitu. Terus udah kayak seakan-akan lupa begitu aja. Ya, bangsa Israel ini bangsa yang mudi banget kayaknya. Nah, teman-teman akan temukan pattern yang kurang lebih sama dari kitab Keluaran sampai kitab Bilangan. Teman-teman akan sepanjang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, teman-teman akan ketemuin pattern yang kurang lebih sama. Yaitu ketika mereka mengalami kemenangan, mereka bersorak-sorai, mereka muji Tuhan, mereka percaya Tuhan. Tapi waktu ada sesuatu hal yang tidak mereka ekspektasikan terjadi, mereka ngegerutu, mereka ngomel, bahkan mereka mempertanyakan keberadaan Tuhan, dan sebagainya. Gitu. Nah, sampai satu kali teman-teman, salah satu puncaknya ada di kitab Keluaran pasal ke-32, ya teman-teman, kita nggak usah baca, teman-teman pasti tahu ceritanya, yaitu sewaktu bangsa Israel membuat patung lembu emas, ya. Teman-teman, menurut aku secara pribadi, ini adalah kesalahan yang betul-betul fatal yang dibuat oleh bangsa Israel. Bangsa Israel waktu itu menunggu di bawah Gunung Sinai dan Musa harus naik ke atas, gitu ya. Nah, singkat cerita, selama berpuluh-puluh hari Musa nggak turun-turun. Bangsa Israel mulai meragukan apakah Musa masih hidup apa enggak, apakah Musa masih bisa turun dan memimpin mereka dan sebagainya. Nah, kemudian tercetuslah dari bangsa Israel, oke udah come on kita buat aja patung lembu emas gitu ya, yang kemudian mereka sembah dan mereka jadikan Tuhan buat mereka gitu. Nah, teman-teman, kita stop sampai di sana. Apa yang kita bisa pelajari, apa yang gue pelajari dari cerita ini adalah seperti ini, teman-teman. Bahwa yang men-trigger, yang ngedrive bangsa Israel untuk membuat patung lembu emas adalah kekosongan di dalam diri mereka. Mereka mulai meragukan, apakah Musa bisa turun atau enggak sih? Apakah Musa masih bisa memimpin gue apa enggak sih? Dan mereka mulai meragukan itu, mulai ada kekosongan di dalam diri mereka. Ya. Kemudian, oke, kalau gitu kita putusin aja. Kita buat patung lembu emas untuk mengisi kekosongan tersebut, untuk mengisi keraguan tersebut, untuk mendatangkan kepuasan di dalam diri mereka masing-masing. So, basically, bangsa Israel mencari sebuah kepuasan, ya, sehingga mereka ke drive, ke trigger untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, apa yang membuat bangsa Israel menjadi sebuah kesalahan yang besar adalah seperti ini, teman-teman. Bangsa Israel menempatkan kepuasan mereka di tempat yang salah. Yaitu mereka menempatkan kepuasan mereka di luar Tuhan. Mereka berharap di luar Tuhan mereka bisa menemukan kepuasan yang sejati.
mereka bisa menemukan kepenuhan yang sesungguh. Oke? So, hari ini teman-teman, gue mau ngajak setiap kita, anak-anak muda di Surabaya, come on, coba deh kita ngaca. Coba kita ngelihat ke dalam diri kita sendiri. Masih nggak sih kita melakukan apa yang bangsa Israel lakukan? Ketika hal-hal besar terjadi dalam hidup kita, ketika kebahagiaan datang dalam hidup kita, sukacita datang dalam hidup kita, wah kita kayaknya bersorak-sorai, wah kita kayaknya muji Tuhan, kita kayaknya mau memberitakan firman Tuhan. Tapi waktu hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, wah seakan-akan semuanya karena Tuhan gitu ya. Ini semua terjadi karena Tuhan. Kita mulai ngegerutu sama Tuhan. Dan kita mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan yang sesungguhnya. Masih nggak sih kita seperti itu hari-hari ini? Kalau dari antara kita, aku nggak sedang menuduh siapapun, tapi aku mau mengajak setiap kita, kalau masih ada dari antara kita yang seperti itu, izinkan aku bertanya lebih jauh lagi, teman-teman. Apakah setiap kita masih menaruh standar kepuasan kita di tempat yang seharusnya? Atau tanpa sadar, kita menaruh standar kepuasan kita udah di tempat yang seharusnya kita nggak taruh itu di sana, yaitu di luar Tuhan. Sehingga kita melakukan apa yang bangsa Israel lakukan. Oke? Nah teman-teman, penting banget untuk kita bisa menaruh standar kepuasan kita di dalam Tuhan. Kenapa? Kita buka sama-sama di Yohanes 6 ayat yang ke-35. Yohanes 6 ayat yang ke-35 bilang seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Teman-teman, kita cuma bisa menemukan kepuasan, kebahagiaan yang sejati itu di dalam Tuhan. Gak bisa di tempat yang lain, teman-teman. Ya, hanya di dalam Tuhan kita bisa mendapatkan kepuasan yang sejati. Dan hanya di dalam Tuhan kita mampu sebagai manusia berkata, it is enough. Tuhan udah lebih daripada cukup buat gue. Ya, kita cuma bisa mampu berkata itu kalau kita menaruh kepuasan kita di dalam Tuhan. Kekayaan, popularitas, prestasi teman-teman. Atau pacarmu mungkin yang cantik, paling ganteng. Itu gak akan bisa menggeser Tuhan. Gak akan bisa menggeser posisi Tuhan di dalam urusan memberikan kepuasan di dalam kehidupan. Gak bisa. Cuma Tuhan yang bisa. Amen. So, aku berharap sejauh ini teman-teman kita semua sepakat, kita semua setuju sama apa yang barusan kita dengar. Bahwa kepuasan kita mesti ditaruh di dalam Tuhan. Dan hanya Tuhan yang mampu memuaskan setiap kita. Amin. Nah, aku berharap pemikiran tersebut bisa menjadi sebuah landasan untuk setiap kita, untuk kita bisa masuk ke dalam topik kita hari ini. Nah, topik kita hari ini, judul sharing aku hari ini, yang kita mau bahas sama-sama adalah Your word is my delight. Ya, firman-Mu, perkataanmu adalah kesukaan bagi aku. Perkataanmu adalah kebahagiaan bagi aku. Ya. Nah, aku berharap yang tadi ya, pemikiran yang tadi kita bisa bawa ke dalam sini bahwa Tuhan, hanya Tuhan yang bisa memuaskan setiap kita. Oke? Nah, teman-teman, aku mau bilang seperti ini. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kepuasan buat setiap kita, maka artinya kita juga harus percaya bahwa firman-Nya atau Alkitab mampu mendatangkan kepuasan di dalam kehidupan setiap kita. Oke, sekali lagi aku ulangin. Kalau kita percaya, kalau tadi kita sepakat sama-sama, kalau tadi kita sama-sama setuju bahwa hanya Tuhan yang mampu mendatangkan kepuasan bagi kita, oke, artinya di saat yang sama teman-teman juga harus percaya bahwa firman-Nya, bahwa Alkitab itu sanggup mendatangkan kepuasan di dalam kehidupan setiap kita. Karena gini teman-teman, aku pengen teman-teman ngerti hal ini. Bahwa it comes with one package, teman-teman. Itu datang dalam satu bentuk paket yang teman-teman gak bisa pilih-pilih. Ya,
Kalau teman-teman bilang, aku percaya Tuhan, teman-teman harus bilang hal yang sama, bahwa aku percaya kepada Alkitab. Ya. Kalau teman-teman bilang, Tuhan bisa memuaskan aku, teman-teman harus juga bisa bilang, Alkitab bisa memuaskan aku. Oke, kenapa? Kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Oke, di sini dibilang, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. So it comes with one package. Firman adalah Allah. Alkitab adalah Allah itu sendiri, teman-teman. Firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Ya, kalau kita mau tahu karakteristiknya Tuhan seperti apa, ya, kalau kita mau tahu Tuhan ngomong apa sih sama gue, ya, dan sebagainya, teman-teman, caranya simple. Alkitabnya dibaca. Kenapa? Karena Alkitab adalah Allah itu sendiri. Di pelajaran DK kita belajar, memang betul bahwa manusia biasa yang menulis Alkitab. Tetapi kita juga belajar bahwa manusia-manusia yang biasa ini menulis gak sembarangan nulis. Mereka nulis karena diilhamkan oleh Allah itu sendiri. So basically, firman Tuhan, Alkitab, adalah isi daripada pemikirannya Tuhan, teman-teman. So, hari ini pertanyaan aku buat kalian adalah, sudahkah kita melihat Alkitab sebagai Allah itu sendiri hari-hari ini? Sudahkah kita menganggap bahwa bahwa Tuhan itu penting? Dan hal yang sama juga kita terapkan di dalam Alkitab. Kepada Alkitab. Kalau kita anggap Tuhan itu penting, sudahkah kita menganggap Alkitab itu penting? Teman-teman yang bisa jawab, ya. Tapi aku mau memberikan ilustrasi sedikit aja, memberikan supaya teman-teman bisa ngukur sejauh mana teman-teman menganggap Tuhan dan Alkitab sama-sama penting, ya. Teman-teman, kalau kita punya masalah, kalau kita lagi punya isu, ya, seringkali kita berdoa sama Tuhan karena kita percaya Tuhan sanggup menjawab doa kita. Karena kita percaya Tuhan sanggup menolong setiap kita. Amen? Pertanyaan aku adalah, mampukah ketika kita punya masalah, kita melihat Alkitab dengan cara pandang yang sama ketika kita melihat Tuhan? Ketika kita punya masalah, kita datang sama Alkitab, kita baca firman Tuhan. Dan kita percaya kita bisa menemukan solusi di sana. How? Bagaimana? Hari-hari ini kita melihat Alkitab. So, firman Tuhan itu sangat fundamental buat kita orang percaya. Itu dasar banget. Ya, kalau kita nggak bisa ngelihat Alkitab dari perspektif yang benar, ya kita juga akan memperlakukannya juga dengan cara yang tidak benar. Tapi kalau kita mampu melihat itu dengan cara yang benar, kita akan memperlakukannya juga dengan benar. Ya, so firman-Nya dan Allah adalah sama. Ya, kita nggak bisa bilang kita mencintai Tuhan dan di saat yang sama kita bilang gue nggak suka Alkitab. Gak bisa. Kalau teman-teman nggak suka Alkitab, sorry to say, mungkin teman-teman tidak sedang mencintai Tuhan dengan cara yang sebenar-benar. Oke? Gue mau kita buka 2 ayat, teman-teman, yang buat gue ini menunjukkan betapa fundamentalnya firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Oke, ayat yang pertama di Mazmur pasal yang ke-119, ayatnya yang ke-11. Oke, Mazmur pasal yang ke-119, ayatnya yang ke-11. Di sini dikatakan, di dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Janjimu di dalam bahasa Inggris dikatakan your words. Oke, so di dalam hatiku aku menyimpan perkataanmu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Pemazmur tahu betul, dia perlu firman Tuhan untuk menjagai kehidupannya supaya dia jangan berbuat hal-hal yang Tuhan tidak ingin dia lakukan. Bahkan di ayat ke-9 dikatakan, dengan apakah seorang yang muda menjaga kehidupan? Dikatakan dengan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita nggak bisa menjaga kehidupan kita, teman-teman. Tanpa firman Tuhan, kita pasti akan salah di dalam melakukan sesuatu. So kita butuh firman Tuhan untuk menjagai hidup kita. Ya. Nah, 1 ayat lagi di Matius 7 ayat yang ke-24.
Oke, aku akan bacain. Dikatakan seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke, so kalau teman-teman mendengar perkataan Tuhan, your word, oke, perkataannya Tuhan, firmannya Tuhan, didengar, kita baca, kita tahu, kita ini kayak lagi mendirikan kehidupan kita di atas batu. Oke, nah teman-teman pasti tahu perumpamaan ini. Nah, tanpa dasar yang benar, tanpa dasar yang kokoh, hidup kita, Alkitab di perumpamaan ini bilang bahwa kehidupan kita bisa rubuh. Bukan cuma sekedar rubuh, tetapi kerusakannya hebat, teman-teman. Kerusakannya hebat banget dibilang. Bukan cuma sekedar rubuh, tetapi hebatlah kerusakannya. Itu yang Alkitab katakan. So, teman-teman, kita perlu firman untuk kita jadikan dasar dalam kehidupan setiap kita. Karena tanpa dasar yang kuat, ketika badai datang, dan badai pasti akan datang, ya, ada akan season-season di mana teman-teman mengalami, teman-teman mungkin harus menabur terus dengan keringat dan bahkan bercucuran air mata. Akan ada waktunya. Ya. Nah, ketika badai datang, kita mampu berdiri dengan kuat. Karena kita mendengarkan perkataan. Karena kita tahu firman Tuhan. Pertanyaannya hari ini, seberapa sering teman-teman baca firman hari-hari ini? Seberapa sering kau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Sudahkah firman itu ada di dalam hati kita? Seperti pemazmur katakan tadi. Untuk menjagai kehidupan setiap kita. So kita perlu menaruh firman di dalam hidup setiap kita, teman-teman. Ya, meletakkannya di dalam hati kita. Kenapa? Karena Amsal 4:23 bilang seperti ini. Bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari mana? Dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati seseorang, kehidupan terpancar. Kalau di hatimu adalah hal-hal yang jahat, ya maka kejahatan yang akan kau lakukan. Kalau di dalam hatimu adalah hal-hal yang curang, ya maka kecurangan demi kecurangan, itu yang akan kau lakukan. Tetapi dengar baik, kalau yang melekat di dalam hatimu, kalau yang diisi di dalam hatimu adalah firman Tuhan, dengar baik. Ya, garansinya adalah kepuasan di dalam kehidupanmu. Ya, kenapa gue bisa bilang seperti itu? Kita buka 2 ayat terakhir. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ketiga, dan Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Oke, kenapa gue bisa bilang bahwa kepuasan adalah garansinya kalau kita meletakkan firman Tuhan di dalam hati kita? Oke, Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 bilang, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, teman-teman. Yosua bilang seperti itu di kitab Yosua. Oke, di kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya, ayat hafalan, tapi gue akan tetap bacain. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Dengar baik-baik, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Itu janji firman Tuhan. Kalau kita meletakkan firman itu di dalam hati kita, firman itu akan mendatangkan keberhasilan di dalam kehidupan setiap kita. Dan kepuasan di dalam hidup kita akan datang. Hidup kita akan penuh kalau firman Tuhan kita taruh di dalam hati kita. Gimana Kak caranya menaruh firman Tuhan dalam hati kita? Listen, 2 ayat ini bilang, renungkanlah itu siang dan malam. Supaya itu melekat dalam pikiranmu. Dan itu menjadi kehidupanmu. Dan itu melekat di dalam hatimu. Amen. So, teman-teman, kepuasan akan datang ketika kita mencintai firman-Nya. Ketika kita mencintai firman-Nya, kepuasan, kebahagiaan, kepenuhan yang sejati itu akan datang bagimu. Amen. So, that's it yang bisa gue sharing hari ini. Sekali lagi gue berharap ini boleh menjadi berkat buat setiap kita.
dan boleh membangun kehidupan kita untuk kita semakin mencintai firman Tuhan dari hari ke hari. Oke, itu aja. So, thank you and God bless you. Wow, thank you so much buat Ko Ricky yang udah memberkati kita semua. Apa yang disampaikan gak ada satupun hal yang membuang, tetapi kita benar-benar diingetin bahwa satu orang pribadi itu bisa memuaskan kehidupannya kita. Kepuasan dalam jiwa kita bukan bergantung pada kondisi yang aman, nyaman, terkontrol gitu kan ya. Atau mungkin karena prestasi yang kita miliki supaya kita bisa diakui oleh banyak orang. Atau mungkin karena apa yang kita punya. Tetapi benar-benar diingetin bahwa engkau bisa puas karena ada pribadi Yesus dalam kehidupanmu. Nah, hari ini teman-teman, satu undangan yang sama. Kalau hari ini engkau merindukan ada yang bisa memuaskan jiwamu, dan engkau berusaha mencari jawabannya dengan cara engkau berusaha untuk mencapai suatu prestasi, engkau berusaha untuk mencapai suatu pengakuan atau memiliki sesuatu sehingga orang bisa give you praise. Dan engkau ternyata ketika mendapatkan semua, kau gak ada satupun kepuasan yang kau dapatkan. Yesus mau ngajak dan Yesus mau ngundang kamu untuk ngomong gini, biarkan aku masuk. Biarkan Yesus masuk dalam hatimu, Yesus masuk dalam kehidupanmu, supaya engkau bisa dipuaskan. Dan meskipun kondisi itu gak enak, ketika jiwamu itu dipuaskan, engkau bisa menghadapi setiap masalah yang ada penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan engkau bisa melakukan hal apa yang benar di hadapan Allah. Dan ya, hari ini Allah ingin masuk dalam kehidupanmu. Maukah engkau memberikan dirimu untuk Allah itu bisa masuk dalam kehidupanmu? Jika mau, let's pray. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa kepuasan kami bukanlah berdasarkan a thing yang ada dalam dunia ini, tapi berdasarkan pribadimu yang berada dalam kehidupan kami. Kami mengundang Engkau Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kami, untuk Engkau hadir dan bukan hanya sekedar menjadi Allah yang pasif dalam kehidupan kami, tapi Engkau menjadi Allah yang aktif, memberikan kepuasan kepada setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau Allah hadir dalam kehidupan kami, kami puas. Dan itu cukup buat setiap kami. Kami gak lagi merasakan insecure. Kami gak lagi merasakan kehampaan Tuhan. Tapi kami benar-benar ngerasain damai, sejahtera, dan sukacita dalam kehidupan kami. Sehingga waktu kami hidup dalam dunia ini, meskipun ada begitu banyak tekanan, begitu banyak challenge terjadi dalam kehidupan kami gak sendirian. Kami merasakan ada kekuatan yang terus-menerus menguatkan setiap kami agar kami bisa melakukan setiap aktivitas kami, tanggung jawab kami dengan benar sesuai kebenaran firman-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya itu semua terjadi bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya karena ada Allah yang besar yang telah hidup dalam kehidupan kami. Kami tahu kuasa kebangkitan-Mu itu tidak sia-sia, tapi kuasa kebangkitan-Mu itu membawa kami menjadi manusia yang baru untuk kemuliaan nama-Mu. Masuklah dalam kehidupan kami, beracaralah dalam kehidupan kami, dan pakai kami untuk menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. So, we are blessed. Nah, gimana tadi firmannya? Pasti memberkati banget kan? Jangan lupa nanti habis ini kontak bareng kakak-kakak leader kalian. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya ImpactorsNDC @ImpactorsNDC supaya nanti kalau ada ibadah-ibadah atau tips-tips lainnya kalian gak ketinggalan, oke? Oke, God bless you and see you next week. Bye-bye.